rindang sekali, sejuk, ya, alam yang masih sangat asri gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi ya dalam acara Ingon Ingon. Hari ini kita akan share ilmu yang bermanfaat untuk para pemirsa, tentunya ya dalam bidang usaha di peternakan. Kali ini kita sudah janjian dengan salah satu narasumber yang memiliki usaha budidaya ikan nila yang ada di Tambak, tepatnya di Waduk Mulur. Iya, memang kita ada saat ini di kawasan wisata Waduk Mulur yang di dalam waduk ini memiliki karamba-karamba yang digunakan oleh petani dan kelompok-kelompok pembudidayaan ikan untuk membudidayakan ikan dengan berbagai jenis. Nah, seperti apa kisahnya? Tetaplah ikuti kita dalam program Ingon Ingon di MTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kemarin saya yang WA jenengan mau lihat-lihat karambanya Pak Tugimin di sini ini. Oh ya. Ya, kan mau belajar juga ini Pak ya. Baik, pemirsa MTA TV, beliau ini adalah narasumber kita yang akan memberikan ilmunya di kesempatan hari ini dan tentunya akan berbagi tips bagaimana membudidayakan ikan nila, khususnya yang ada di Karamba sesuai dengan pengalaman Mbak Tugimin sudah berpuluh-puluh tahun membudidayakan ikan nila. Baik, ikuti kita ya pemirsa dalam program Ingon Ingon untuk tahu bagaimana proses pembudidaya ikan nila di Karamba hari ini. Tetaplah bersama kami ya di MTA TV. Boleh Pak saya lihat di sana? Oke. Ya. Pak, hari ini kita aktivitas pagi itu biasanya yang dilakukan apa ini Pak jenengan kalau di Karamba? Makan. Oh, makan. Makan ikan. Seperti yang sudah dibawa ini ya Pak ya? Iya. Ya, sekali pakan habis berapa karung ini Pak? Sekali pakan 2 karung. 2 karung? Ya. Berat berapa itu Pak biasanya? 60 kilo. 60 kilo. Untuk berapa karamba yang Bapak gunakan 30 ini? karamba. 30 karamba? Iya. Yo, luar biasa. Jumlahnya berapa ini ikannya berarti Pak di sini? Ikannya itu kalau beli bibit sekitar 60.000. Jadi sekitar 60.000, terus nanti sekitar umur 2 bulan Iya. tambah lagi 60.000 setiap bulan. Setiap bulan? Nah. Oh, berarti nanti setiap bulan itu juga ada yang keluar atau seperti apa Pak? Ya, ada yang mana? keluar untuk pemanenan itu. Baik, kita bisa nggak Pak sembari ngobrol ini sembari memberi pakan ke ikannya ini kan sudah saatnya makan ini kan ya. Yeah. Jadi pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, pagi hari ini itu kita mau ikut Bapak untuk memberikan dan ikut kegiatan yang ada di Karamba, yang ada di Waduk Mulur ini. Yang dibudidayakan adalah ikan nila ya Pak ya, yang di sini. Iya. Kan? Kalau kepunyaan saya ikan nila, tapi teman-teman ada yang mau pakai ikan patin. Oh, ada ikan patin. Berarti untuk airnya ini semua jenis ikan cocok ya Pak ya? Cocok ya. Baik, kita beri pakan. Ini kolam ukuran berapa Pak? Ini 6x6. Oh, 6x6. Biasanya satu kolam ini berapa? Kalau ini 10.000. 10.000? 10.000 bibitnya. 10.000 bibit. Oh. Yang di depan kita ada ini? yang 15.000, ada yang 10.000. Kalau 10.000 itu ukuran 56.
56 cm maksudnya Pak? 56 cm itu 10.000, kalau Ya. ukuran 35 ya sekitar 20.000. Oh, berarti nanti dipindah tidak Pak? Ataupun apa selama dia nanti hingga panen ada di kolam ini saja? Nah, ini kan ada jaring seperti ini. Ini untuk bibit. Nah, nanti saya jelaskan lagi kalau sudah ada ikan yang besar, ada yang golongannya seperti besar-besar. Oh, berarti kalau para pemirsa main ke Waduk Mulur ini melihat karamba-karamba, kalau melihat jaring yang rapat-rapat ini berarti ikannya yang di sini masih kecil-kecil gitu ya Pak masih ya. kecil-kecil. Jadi nanti kalau ukurannya lebih besar berarti ikannya yang di dalam besar-besar gitu ya. Baik, pemirsa MTA TV, ini adalah miliknya Pak Tugimin ya. Dan semua di sini merupakan yang dikonsumsi adalah dibudidayakan adalah ikan nila ya Pak ya. Yang kenapa Pak Tugimin memilih ikan nila ini Pak di sini? Ya karena gini, kalau kami itu kalau lele itu sebenarnya bisa, tapi untuk jual belinya itu kan agak begitu murah. Harga jualnya ya. Kalau nila kan harga stabil tinggi. Jadi sekitar kalau harga nila itu kalau konsumsi itu sekitar harga 29 sampai 30. Terus kalau lele itu kan cuma 18 sampai 20. Gitu. Masa untuk pembudidayaannya juga sama ya Pak? Sama. Jadi akhirnya Pak Tugimin ini memilih untuk ikan nila saja ya, karena harganya lebih tinggi ya. Terus di samping itu pemasaran lebih cepat kalau kami nila itu, karena konsumsi nila itu penggemarnya kok lebih tinggi. Di Waduk Mulur itu banyak kekurangan ikan di waktu-waktu sekarang ini. Oh, berarti tingkat konsumsinya lebih tinggi dibandingkan untuk produksinya itu ya Pak? Baik pemirsa. Luar biasa ini. Ternyata ikan nila saat ini masih digemari oleh banyak konsumen ya Pak ya. Termasuk yang ada di Waduk Mulur ini saja tingkat untuk produksinya masih kurang-kurang. Masih kurang-kurang. Iya. Padahal setiap 2 bulan sekali Pak Tugimin sudah mengeluarkan itu ya Pak ya. Kalau mengeluarkan itu mengeluarkan sebenarnya kalau sudah full 30 full itu sekitar 10 hari sekali. 10 hari sekali? Nah, tadi bergilir itu loh. Oh iya. Nah, bergilir. Tapi waktu sekarang ini kan nunggu ikannya besar, tapi agak lama. Karena di sini dulu baru kekeringan. Iya. Jadi memang untuk saat ini kita produksinya lebih sedikit ya Pak ya, karena ada faktor airnya ini juga. Ya, baik pemirsa, tetaplah ikuti kita ya perjalanan dalam program Ingon-Ingon edisi ikan nila di Waduk Mulur. Tetaplah bersama kami. Ini sudah cukup Pak pemberian pakannya? Sudah. Kita pindah ke apa-apa Pak. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, saat ini saya masih berada di tengah-tengah Waduk Mulur, Sukoharjo ya. Dan karena hari ini kita akan belajar budidaya ikan nila. Baik Pak Tugimin, ini ikan nila kan semuanya total banyak ya tadi ya, 60-an ribu punyanya Pak Tugimin ini. Betul. Dapatnya bibit dari mana ini Pak? Oh, ngambil atau di
Ambil. Ambil. Jadi ngambil datang sendiri itu dari Jogja. Oh, Jogja. Nah, Oh, pesan online berarti Pak atau enggak, sudah berlangganan. Jadi sudah ditentukan kalau setiap bulan itu kan satu kali datang. ya. Berarti sudah sana kita berlangganan dan nanti sudah ada bibitnya itu ya Pak ya. Sudah. Ada jenis-jenisnya nggak sih Pak? Kalau ikan nila ini grade A, grade B atau tipe-tipe yang lain? Enggak ada. Cuman ada nila itu ada yang belontong-belontong, ada yang merah penuh. Tuh. Motifnya. Motifnya. Ya, motifnya. Tetapi Jadi, semua sama nila. Nila hitam, nila merah. Nanti untuk pembesarannya juga sama ya dengan berbagai motif tadi. Tidak ada perbedaan Pak. Mungkin yang belentong itu pertumbuhannya agak lambat atau yang lain sebagainya gitu. Sama. Sekitar 4 bulan sampai 5 bulan. Oh ya, berarti tidak ada tipe-tipe tertentu ya ternyata ikan nila ini ya Pak ya. Ya, Semua sama. ada, Jadi sama-sama. yang ada di sini kalau nanti para pemirsa mau lihat berbagai motif juga ada. Baik, tentu kalau kita makan ya Pak ya, pemberian pakan kepada hewan apapun itu ya, karena namanya individu hewan itu beda-beda. Ada yang dia menangan gitu lah bahasa Jawanya Pak ya, ada yang kalah gitu karena faktor makannya. Sehingga nanti akan mengakibatkan pertumbuhan ikan itu berbeda-beda juga. Nanti apakah juga ada proses penyortiran Pak untuk ikan nila ini? Ya ada. Itu kan dari Karamba ini kan semua sekitar 10.000. Ya. Lah ini nanti kan kalau sudah 2 bulan disutir. Oh 2 bulan. Nah, 2 bulan disutir itu diambil yang besar-besar. Kalau ukurannya itu biasanya itu ukuran saringan seperti itu. Nah, itu di tengah itu ada itu. Pakai saringan itu bolong-bolong Oh, itu ember ya. yang berlubang-lubang ya. Ada yang berlubang-lubang itu ukuran 17 sama 18. 18 cm. 17-18 cm. Kalau sudah 2 bulan memenuhi ukuran tersebut nanti dipindah gitu Dipindah ya, Pak, lagi. ya? Yang belum masuk itu nanti masih di kolam yang sama. Masih kolam yang sama. Oh, nanti dipakan lagi kalau sudah lolos ukuran lagi dipindah lagi gitu ya Pak. Ya. Maksimal sampai ukuran berapa itu Pak hingga nanti bisa dipanen? Kalau panen 4, 5, 6. 45 cm. Enggak. Sekilo ada 4 ekor. Ya. Ada yang 5 ekor, ada yang 6 ekor, itu sekilonya. Oh, berarti nanti indikatornya sudah siap dipanen kalau 1 kilo itu sudah memenuhi ada 4 atau 5 ekor gitu ya Pak ya, atau 6 ekor gitu ya. Wah, luar biasa. Berarti kegiatan sehari-hari selalu beritme ya Pak ya, pagi makan, kemudian mungkin ada yang nyortir juga gitu ya. Betul. Baik, kalau ikan ini inilah faktor yang paling besar mempengaruhi dia sukses panennya apa sih Pak? Kalau faktor pakan, ya. jadi pakannya harus protein tinggi. Oh, protein tinggi, makanya nggak usah terlalu kenyang sekali, sedang. Kelihatan kan kalau dipakan itu, bentar saya pakan. Oh, langsung keluar semua makan. Itu ini kalau airnya bagus cepat makan nih. Berarti faktor utama besar kecilnya ikan yang dilakukan oleh Pak Tugiman ada indikator di pakannya ya Pak ya. Tergantung di pakannya. Yang penting kita harus menggunakan pakan dengan protein tinggi ya Pak. Protein ya? tinggi. Betul. Oh. Kalau nanti kita menggunakan pakan yang istilahnya tadi kan disampaikan sehari itu 60-an kilo lah ya Pak ya, 2 sak atau lebih gitu, lebih dari 60 kilo. Dengan protein yang tentu berbeda dengan yang saat ini digunakan. Apakah nanti ikannya juga tidak bisa besar atau seperti apa Pak? Pertumbuhannya berkurang. Biasanya selisih 1 minggu. Oh, jadi kalau protein 28 sama protein 31 atau 30 itu perbedaannya panen itu 1 minggu. Oh, harus nunggu 1 minggu lagi gitu ya? Tapi kalau protein tinggi enggak. Kalau waktunya itu ya biasa 4 sampai 5 bulan, tapi kalau protein rendah bisa 6 sampai 7 bulan. Wow, ternyata faktornya nanti kita harus memelihara lebih panjang lagi kalau tidak menggunakan pakan yang proteinnya tinggi gitu ya Pak ya. Betul, ya. Kalau dari segi ongkos gimana Pak? Istilahnya kan kalau yang berprotein tinggi tentu harganya berbeda ya. Dengan perbedaan waktu seminggu tadi, lebih untung yang menggunakan protein tinggi atau seperti apa Pak? Kalau kami alami,
menggunakan protein tinggi. Iya. Kita kan jualnya kan daging, jadi kiloan. Oh. Jadi kalau ikannya itu nggak gemuk-gemuk, itu timbangannya kan berkurang. Jadi kerugian petani kan di situ. Jadi harusnya kita memperhatikan ikannya itu harus supaya ikannya itu gemuk-gemuk, yaitu pakai protein tinggi dan melihat airnya juga. Kalau airnya itu bagus, makanya itu lahap ngono lah. Dan melihat ikannya makan kenyang gitu menyenangkan ya Pak ya. Baik. Tadi kan kita sudah mulai pakan dari beberapa kolam ini ya Pak ya. Yang dilakukan Pak Tugibin itu biasanya jam berapa itu mulainya dengan 30 karamba yang dimiliki? Kalau kami pagi sekitar jam 6. Mulainya. Mulai engko selesai sekitar jam 9. Berapa kali makan Pak? Pagi saja atau 2 kali? Pagi aja. Pagi saja. Sore tidak untuk makan ya Pak? Sore ada lagi, makan lagi sore. Jadi sore itu jam 3 sesudah ngasar, sampai jam setengah 6, jam 5 setengah 6. Oh, berarti sehari 2 kali pakan ya Pak? 2 kali pakan. Pagi jadi, dan sore. Pagi dan sore menghabiskan 4 sak. 4 sak ya. Oh, berarti sekali pakan itu 2 itu maksudnya sekali waktu ya Pak ya? Sekali waktu. Berarti kalau dalam sehari 2 kali berarti menghabiskan 4 sak. Baik. Sehari 2 kali makan, iya betul. 4 sak ya Pak ya? Iya, baik. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Waduk Mulur ini kan salah satu waduk yang terkenal ya, yang di Sukoharjo, dan memang ada space-space yang digunakan untuk pembudidayaan ikan di sini. Ada yang ikan nila, ikan patin, dan lain sebagainya. Dan Pak Tugibin ini salah satu yang menjadi petani ikan yang ada di sini ya Pak ya. Dan kalau kita lihat Pak, kondisi di Waduk Mulur saat ini ya Pak ya, kondisi airnya kan termasuk surut ya Pak ya, tidak, apalagi kan cuaca juga panas ini, jarang turun hujan, mempengaruhi tidak Pak ke pertumbuhan ikan nila yang Pak Tugibin miliki? Kalau musim sekarang ini mau pancaroba kelihatannya. Jadi kalau pagi itu kekurangan pH, kekurangan oksigen ikan itu. Tapi nanti kalau sudah sekitar jam 9 atau jam 8 itu udah seperti biasa. Ya, berarti... Jadi pertumbuhannya ikan itu tergantung makannya. Makannya kalau memang air itu agak begitu nggak baik, lebih baik makannya agak siang sedikit. Oh, iya. Oh, berarti memang kita harus jeli juga ini ya Pak petani melihat kondisi cuacanya ya. Kalau hujan dengan intensitas cukup sering dan tinggi itu bagaimana kualitas ikannya? Nggak apa-apa itu. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Kalau sering hujan itu malah lebih baik. Oh, malah lebih bagus ya Pak ya, dibandingkan cuaca seperti ini ya, panas dan mulai pancaroba kayak gitu. Betul. Oh, baik. Nanti bisa dicatat pemirsa, barangkali di rumah juga punya ikan, punya kolam yang tentu ketika melihat kok ikannya nggak lahap, barangkali faktor cuaca juga ada di sana ya Pak ya. Ya, di sini kita juga bisa lihat Pak, hambarannya kan cukup luas ini, tidak ada sekat tiap kolam kecuali jaring ya Pak ya. Tentu kalau yang namanya ikan itu, kalau kita punya kolam di tempat-tempat konvensional, di tanah atau mungkin pakai kolam beton gitu, kan ada juga tuh musuh dari ular, tikus dan lain sebagainya. Kalau yang di waduk ini hama dan penyakitnya sebagai musuhnya apa Pak? Kalau petani itu pertama burung. Oh, burung? Burung apa itu Pak? Itu burung blekok. Oh, burung-burung putih ini ya Pak ya? Burung-burung itu sering makan itu. Sering makan ikan. Sama predator ikan tomang. Ikan tomang masih ada ini di sini? Masih. Kan? Di sini masih ada. Oh ya. Berarti itulah musuh terbesar ya petani ikan di Waduk Mulur ya pemirsa. Jadi nanti itulah yang jadi musuh utamanya ya Pak. Yang dilakukan apa Pak untuk menanggulangi? Kalau burung, apakah kolamnya lebih dalam kan atau seperti apa? Kalau itu nggak bisa nanggulangi. Sebenarnya ada, tapi pakai tutup. Oh, seperti paranet atau itu tadi kan lewat itu juga ada tadinya. Nah, tapi kita lebih ke alami ya Pak ya, tidak ada tutupnya gitu ya. Apalagi cara pekerjaannya nyambut gawe iki ya rada ringan, pakai paranet itu harus ngecek jaring susah, jadi waktunya tuh. Apalagi kalau bisa dilihat ya, makannya juga tidak banyak ya Pak ikannya yang dimangsa oleh burung tadi.
Iya, nggak banyak. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan perjalanannya di Waduk Mulur ini bersama Pak Suci. Lagi gitu kita punya, Pak. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, nah kita hari ini sudah berada di dalam kolam ataupun karamba yang dimiliki oleh Pak Tugimen di Waduk Mulur kali ini. Pak, di depan kita ini masih ada ikannya ya? Iya, masih ada. Tetapi memang sudah banyak yang keluar ya Pak ya? Atau seperti apa? Kan ini nggak kelihatan ada yang muncul ini Pak. Oh, ini karena kan banyak orang jadi kan takut, jadi kelihatannya ikannya di dalam. Jadi nanti kalau kita pergi terus dipakan itu keluar. Oh. Bisa menyebabkan stres tidak sih Pak kalau istilahnya kedatangan banyak orang seperti itu? Enggak. Ya. Yang menyebabkan stres dalam kematian itu kalau sudah dipakan. Nah, kalau sudah dipakan terus kita naik ke atas terus kita lah itu menyebabkan stres. Terus pakannya masih enggak mau makan. Oh. Tapi kalau seperti ini kan belum dipakan. Nah, itu enggak masalah, enggak apa-apa. Ya. Berarti dengan kehadiran kita di sini itu insya Allah tidak membuat ikannya stres ya Pak ya? Ya, karena kan belum dipakan. Karena belum dipakan juga ya pemirsa, sehingga ikannya masih di dalam. Kalau yang ikan-ikan yang tadi itu yang di sana sudah kita pakan dan tentu kan kita tadi bisa lihat tidak kita ganggu lah ya istilahnya ketika makannya ya Pak ya. Baik, dalam menunggu masa-masa panen ini ya Pak ya, ikan itu ada tidak perawatan yang diberikan oleh Pak Tugimen? Mungkin tambahan vitamin atau mungkin obat penyakit supaya dia terhindar dari suatu gangguan lah? Tidak ada. Itu kan besar itu dari kecil sampai atas itu kan disutir. Sudah disutir itu kalau makannya lebih kenyang sebenarnya. Tapi kekenyangannya itu tidak harus terposir, jadi pertumbuhannya itu lebih cepat. Jadi kalau sudah ukuran 4 atau 5 atau 6 itu dalam 1-5 hari sudah siap panen. Oh, oke. Berarti memang di sini minim adanya penyakit ya Pak ya? Minim di sini. Tidak ada mungkin jamur atau mungkin yang lain sebagainya itu?
itu ada waktu apa itu airnya itu keruh. Jadi apa itu sisa-sisa makanan yang di bawah itu naik ke atas itu menyebabkan jamur. Tapi tidak sering, paling 1 tahun 1 kali. Ketika airnya di sini itu keruh dan amonia yang di bawah itu naik gitu ya Pak ya. Biasanya ketika musim apa itu Pak? Mungkin penghujan atau kemarau? Kemarau. Waktu kemarau. musim kemarau. Berarti memang kita harus waspada ya. Kalau seperti itu apa yang dilakukan oleh para petani di sini biasanya Pak? Jarang dipakan. Oh, malah jarang dipakan? Iya, biar pertumbuhan biar netralisasi ikan itu sing jamur-jamur itu isah mari. Tidak ditambah dengan pakannya nanti ya Pak ya, sehingga kalau semisal ditambah pakan otomatis bisa nanti barangkali bisa menambah kadar amonia dan sisa-sisanya semakin tinggi gitu ya Pak ya. Baik. Kalau menjelang panen biasanya ada masa istirahat pakan tidak Pak? Kalau yang hewan-hewan lain kan ada tuh kalau akan dikirim di mana satu tempat itu diistirahatkan untuk tidak dipakan. Kalau yang di sini seperti apa Pak? Kalau di sini sama, diistirahatkan. Jadi mau diambil besok, hari ini tidak dipakan. Jadi ini tidak dipakan, terus besok langsung panen. Malah itu nanti tidak mengganggu beratnya ya? Tidak mengganggu beratnya. Ya. Baik, tadi kan ini kan juga sedikit ngobrol dengan Pak Tugimin bahwasanya ternyata di sini salah satu perlakuannya itu ketika 10 hari sekali mereka juga diistirahatkan untuk tidak dipakan ya? Iya. Untuk menjaga kesehatannya juga itu ya Pak ya? Iya. Ya, baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita hari ini juga akan lihat bagaimana proses pemanenan ya yang ada di Karamba di Waduk Mulur ini. Jadi tetaplah bersama kami dalam acara Ingat-Ingat. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan ya keikutan kita berkegiatan di Karamba di Waduk Mulur bersama Pak Tugimin. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sebelum kita berpamitan dengan Pak Tugimin. Hari Pak sudah
bertahun-tahun ini Pak Tugimin menggeluti budidaya ikan di Karamba ini ya. Tentu suka dan dukanya pasti ada ini Pak. Bisa diceritakan tidak Pak untuk sharing pengalaman ke para pemirsa? Oh, ya. Untuk pengalaman saya dalam budidaya ikan nila, itu kendalanya cuman di waktu pancaroba. Nah, waktu pancaroba itu mau penghujan dan mau panas. Nah, itu kendalanya biasanya itu banyak yang mati. Semua waduk dimanapun pasti kendalanya seperti itu. Cuman itu sama abuling. Nah, sabuling yang dinamakan abuling itu amonia di dalam waduk itu naik. Nah, itu biasanya waktu panas. Hingga berapa persen Pak tingkat kematian dari dua faktor tadi terhadap ikan yang dimiliki Pak Tugimin? Ya kurang lebih ya 30%. 30%. Berarti ketika memasuki musim pancaroba itu jumlah ikan yang dibudidayakan juga dikurangi ya Pak ya? Atau tetap sama kalau pengalaman Pak Tugimin? Sebenarnya itu nggak tahu, kejadiannya nggak tahu, itu tiba-tiba jadi ya nggak tahu mau dikurangi atau enggak, jadi cuman tahu-tahu ya seperti itu langsung banyak yang mati. Ya, bisa sampai kerugian atau istilahnya itu minus banyak tidak Pak kalau terjadi hal-hal seperti itu? 30-an% mungkin ya? Ya, kelihatan seperti itu. Tetapi tidak sampai istilahnya rugi total itu tidak ya Pak ya? Tidak ya, cuma istilahnya kalau keuntungannya pertama itu tanpa ada musim-musim tersebut bisa 100, ini agak menurun lah seperti itu ya Pak ya, ketika musim pancaroba atau mungkin ada amoniak yang naik. Baik, mungkin ada tips Pak yang diberikan Pak Tugimin untuk para pemirsa utamanya yang juga membudidayakan di tambak atau mungkin juga yang ingin membudidayakan di tambak ini? Kalau untuk nila itu kan sekarang itu banyak pakai bioblok gitu loh. Nah, itu nila di daratan. Ya. Tapi kalau lele itu juga bisa di bioblok. Terus sama ikan nila itu kalau ingin lebih banyak berbudidaya lebih baik ya memang di waduk, pendapatannya lebih banyak. Kalau di dalam tanah itu kalau nggak memiliki tanah luas ya susah itu, kalau ingin untuk usaha itu minim. Modalnya juga harus besar ya Pak ya kalau tetapi memang sebenarnya bisa saja ya kalau di luar waduk itu ya. Cuma memang modalnya harus besar dan perawatannya juga tentu lebih tinggi juga. Karena sirkulasi air juga harus dibuat dengan istilahnya sealama mungkin, tetapi kalau di waduk kan semua sudah ada sirkulasinya ya Pak ya. Jadi kita bisa memanfaatkan. Nah, apalagi kalau para pemirsa ingin mencoba ya nanti bisa di-sharing ilmunya kepada kita dan kita nanti bisa saling memotivasi juga ya Pak ya. Baik Pak Tugimin, terima kasih atas ilmunya di kesempatan kali ini. Semoga lancar terus usahanya ya Pak ya. Alhamdulillah. Semoga juga panennya banyak yang hidup, tidak banyak yang mati sehingga hasilnya tetap bagus terus gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Tugimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi perjalanan kita dalam program Ingon edisi budidaya ikan nila di Waduk Mulus. Semoga para pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada bisa termotivasi dan mendapatkan ilmunya hingga untuk nanti diterapkan dalam budidayanya di rumah. Saya Wahid Arifudin mewakilkan kerja yang hadir pada kesempatan kali ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Pemirsa ini bisa lihat di sini di depan kami ini termasuk ikan nila milik Bapak Tugiman ya. Dan untuk pemberian makan ini Bapak Tugimin ya, maaf ya. Langsung ke tengah ya. Ini ikannya nggak mau makan. Sekolah nggak nukur peteng, langsung dulu ini sisi. Dah. Tuh.